Ditampilkan pada suatu hari yang gelap, sepasang partner sedang melakukan perjalanan dengan sepeda motor. Kegelapan yang meliputi bukan karena mendung mau hujan, tapi karena asap yang menutupi, yang seolah-olah meredupkan cahaya matahari. Beberapa waktu kemudian, pada suatu momen, keduanya pun menemukan sumber asap dan tak bisa berkata-kata melihat apa yang terjadi. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, hampir semua perpisahan tidak berakhir manis, tapi dari situlah kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul We Bury the Dead, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradari oleh Zach Hilditch, serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya sudah kalian kenal. Kalau belum ya makanya kenalan lah. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari segera siapkan kopi dan mari cerita kita mulai. Ya, film dimulai dengan menampilkan sebuah kilas manis di mana tokoh utama kita, Eva, sedang bersama sang suami. Mereka tersenyum bahagia di hari pernikahan, namun pada kenyataannya di masa kini semua terasa jauh lebih keras dan dingin. Militer US tanpa sengaja mengaktifkan senjata yang sedang dalam masa pengembangan dan akibatnya terjadilah ledakan di pesisir timur Tasmania. Pemerintah US kini terjepit oleh tekanan PBB, Perdana Menteri Australia, serta demonstrasi di Washington DC menuntut sang presiden bertanggung jawab. Para jurnalis ingin masuk ke zona bencana tapi mereka dilarang dan bahkan tak diberi alasan. Saat insiden terjadi, suami Eva, Mitch, sedang perjalanan dinas ke Hobart dan Eva berkali-kali menghubunginya dengan panik namun sama sekali tak ada jawaban. Kini Eva terbang ke Australia, tentunya naik pesawat sebagai relawan untuk operasi pembersihan militer. Berharap di tengah puing dan kabut duka itu, dia masih bisa menemukan Mitch. Diketahui pula, orang-orang di pesawat itu juga relawan, termasuk seorang wanita tua yang menggenggam harapan terakhir untuk menemukan keluarganya yang masih hidup. Setibanya di bandara, semua ponsel relawan disita dan baru akan dikembalikan ketika pulang. Kepada petugas registrasi, Eva meminta agar diikutkan dalam unit pengambilan jenazah di wilayah selatan. Petugas menjelaskan, belum ada yang boleh ke selatan karena kota-kota masih terbakar. Jadi untuk sementara, Eva harus bekerja di area lain dan menunggu. Meski Eva mengaku sebagai fisioterapis dan menawarkan bantuan sambil menunggu, tapi petugas menegaskan izin khusus Eva diberikan untuk identifikasi korban, tidak lebih. Jadi ia harus tetap di unit itu atau dipulangkan. Tak lama kemudian, seorang perwira memberi pengarahan bahwa kabar burung itu benar. Kabar burung yang membuat seluruh dunia gempar bahwa sebagian korban yang meninggal dunia bangkit kembali. Ditegaskan bahwa jika warga sipil menemukannya, mereka wajib memberi tanda kepada tentara agar segera ditangani. Kilasan masa lalu kembali melanda Eva tentang hidup bersama Mitch dan hanya bisa berharap suaminya baik-baik saja. Setelah itu, kelompoknya naik ke bus dan dalam perjalanan seorang pria bertanya, ada berapa banyak orang-orang yang bangkit? Namun tentara hanya mengatakan bahwa semua aman jika taat aturan tanpa menjawab pertanyaan. Bus tiba di kota yang hancur, lalu tampak asap di mana-mana seperti langit yang tak selesai berkabung. Para relawan menyebar mencari jenazah agar bisa dimakamkan dengan layak. Eva dan seorang wanita lain masuk rumah kosong, memeriksa ruangan demi ruangan, sampai Eva menemukan beberapa jasad di kebun. Mereka memindahkan tubuh-tubuh itu ke halaman depan agar tentara bisa memotret untuk mengidentifikasi sebelum diangkut truk. Terlihat para relawan ada yang gemetar ketakutan, bahkan ada yang muntah sehingga memutuskan berhenti. Lalu dari rumah lain, dua pria keluar, yang satu muntah-muntah, sementara yang satunya lagi tetap tenang bahkan tanpa masker. Okay. Setelah saling menatap dan saling mengerti satu sama lain, Eva dan si pria cuek bernama Clay menjadi partner. Clay mendobrak pintu rumah berikutnya dan mereka menemukan seorang pria tua sudah tak bernyawa di sofa. Terlihat juga di sana ikan-ikan peliharaan yang mati dan tercium bau busuk memenuhi ruangan. Penasaran mengapa Clay bertahan tanpa masker dan Clay hanya menanggapinya dengan lelucon sinis. Mereka terus berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain mengumpulkan jasad. Di salah satu rumah, Eva melihat foto pernikahan yang membuat dadanya sesak, mengingatkan akan hari bahagianya sendiri. Saat makan siang, para relawan berkumpul untuk membicarakan semua yang terjadi. Ada yang berpendapat militer seharusnya menangkap mayat hidup untuk diteliti, bukan langsung dieksekusi. Bersama dengan itu, terlihat di kejauhan, seorang wanita menangis-nangis sambil memanggil-manggil putranya di truk agar bangun. Namun tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Kesedihan di sekitar terasa
terasa seperti angin yang lewat tanpa permisi. Adegan menampilkan sebuah toko di mana Eva menemukan ranjang bayi yang membuat pikirannya melayang ke momen terakhir kali melakukan tes kehamilan. Hasilnya negatif, sama seperti sebelumnya, tapi saat itu Mitch memeluknya dan berkata suatu hari nanti itu akan terjadi. Lalu Eva pun menoleh dan melihat seorang wanita memegang suar sambil meminta pertolongan. Tentara menerobos masuk dan pada rumah berikutnya, bersama Clay, Eva menemukan sebuah mobil bagus terparkir rapi di garasi. Eva melihat noda darah di lantai, lalu Clay. Eva tidak bisa berhenti menatap mayat hidup itu, sementara si mayat hanya menatap balik tanpa suara, dan begitu tentara masuk, terjadilah peristiwa seperti yang sudah seharusnya. Menjelang akhir hari, para pemuka agama memanjatkan doa bagi yang mati sebelum tubuh-tubuh itu dilemparkan ke kuburan massal. Pemandangan dingin itu mengganggu Eva, jadi ia memilih berjalan sendirian untuk menenangkan dada. Ketika ia melihat garis pantai dari kejauhan, ingatannya melayang ke liburan bersama Mitch di tepi pantai. Sejenak, ia merasa seolah ombak pun ikut menyimpan kabar yang belum sempat sampai. Malam hari, helikopter berjaga mengitari kota dengan sorot lampu yang menyisir kegelapan. Di kamarnya, Eva diam-diam mengamati peta dan menggambar rute tercepat menuju resort di selatan. Setelah melihat jaraknya yang jauh, Eva memaki pelan, tapi tekadnya tidak runtuh. Ia meraih barang-barang dan menyelinap menuruni tangga, memastikan tak bertemu orang-orang yang berlalu lalang. Dari ruang makan terdengar musik dan nyanyian, namun Eva mengabaikan dan langsung ke dapur hingga menemukan pintu menuju keluar. Sayangnya, seorang prajurit memergoki dan memaksanya kembali sambil menggerutu bahwa orang-orang US tidak seharusnya diterima di sini. Setelah itu Eva ke ruang makan, tempat para staf berpesta untuk mengalihkan pikiran dari horornya pekerjaan mereka. Di sana juga ada Clay dan Eva menceritakan tentang suaminya. Ia juga mengatakan mayat hidup yang mereka lihat tidak benar-benar tak berakal. Menurut Eva, mereka malah seperti tersesat dan ketakutan. Clay menganggap itu hanya omong kosong, membuat Eva kecewa dan pergi. Di hari selanjutnya, Eva dan Clay menyisir rumah lain dan mayat hidup tiba-tiba muncul menyerang. Tepat di momen itu, Eva terbangun di kamar, nafasnya masih berat seolah mimpi itu nyata. Ya, pagi-pagi sekali para relawan kembali bertugas, sama halnya seperti dua jagoan kita, Eva dan Clay. Mereka menemukan beberapa sepeda motor di garasi, dan Clay terlihat sangat menyukainya. Di ruangan sebelah, mereka menemukan puluhan mayat dan menyadari bahwa di sana sebelumnya diadakan pesta. Some way to end a fucking buck. Terlihat zat terlarang di sana yang segera dihirup oleh Clay tanpa ragu. Clay kemudian menjelaskan bahwa dia sangat mencintai sepeda motor sejak kecil, seolah-olah bagian dari hidupnya. Eva pun berinisiatif menunjukkan map, berharap Clay bisa membawanya ke selatan dengan motor dan menghindari area berbahaya. Clay menggoda keras kepalanya Eva, tapi pada akhirnya setuju untuk mengantar. Sementara Clay mencari helm, Eva mendengar suara aneh dan menoleh, lalu menemukan mayat yang mengatupkan gigi dan mengeluarkan suara aneh. Eva mencoba berkomunikasi, seakan masih merasa kemanusiaan dalam mayat itu. Untungnya Clay kembali dan menyuruh Eva menjauh, nadanya tegas seperti menutup pintu harapan. Setelah itu, mereka pun menyelinap keluar dari kota menggunakan sepeda motor. Clay begitu menikmati sampai-sampai memacu kendaraan dengan kecepatan penuh. Beberapa jam kemudian, mereka melihat kendaraan militer mendekat, jadi mereka buru-buru bersembunyi di balik sebuah mobil. Pada saat yang sama, Eva melihat mayat hidup berdiri di tengah jalan, namun ketika makhluk itu mulai berjalan, tentara langsung menembaknya jatuh. Merasa benar-benar aman, mereka pun melanjutkan perjalanan. Semakin dekat ke titik nol, semakin pekat asap dan abu di langit, dan di mana-mana hanyalah reruntuhan. Akhirnya mereka berhenti di sebuah kota yang hancur untuk mencari perbekalan, sambil terus batuk karena udara yang menusuk. Ketika bertemu lebih banyak mayat, mereka segera kembali ke motor untuk kabur. Di kota berikutnya, fokus mereka singgah di sebuah restoran dan mengabaikan mayat-mayat di sekitar, fokus mencari sesuatu yang berguna di dapur.
Setelah menyetir, otot Clay terasa pegal, jadi Eva memijatnya pelan sambil bercerita bahwa selama 6 tahun dia telah bekerja sebagai fisioterapis dan baru-baru ini membuka klinik sendiri. Ia juga menyebut Mitch bekerja di bidang energi dan datang ke Australia untuk suatu meeting. Clay pun bercerita tentang diri yang merupakan seorang tukang bangunan dengan usaha kecil di Melbourne. Eva sempat melirik tato dan bertanya dalam hati apakah Clay kehilangan seseorang, tapi setelah beberapa saat menanti, Clay tidak menceritakan. Tiba-tiba muncul mayat di belakang mereka dan mulai merusak perabotan. Clay bersiap menyerang, namun sebelum sempat bertindak, mayat itu ditembak oleh seorang prajurit. Prajurit tersebut bernama Riley. Dia menjelaskan bahwa semakin lama mayat dibiarkan, semakin gelisah dan ganas mereka jadinya. Makhluk itu masih bergerak, jadi Riley menusuknya untuk memastikan benar-benar mati. Bunyi terakhirnya lenyap, menyisakan ruang yang mendadak terasa terlalu sunyi. Setelah itu Riley menanyai para jagoan kita. Eva menceritakan semua tanpa menyisakan celah untuk disembunyikan. Riley kemudian menginterogasi secara terpisah dan Clay mendapat giliran pertama. Sementara itu Riley mengunci Eva di sebuah ruangan agar menunggu. Ketika para pria pergi, Eva menangis dan meminta maaf pada Mitch karena merasa gagal membawanya pulang. Beberapa jam kemudian, Riley membuka pintu dan mengatakan Clay kabur dengan pura-pura buang air. Riley mengaku sudah mencari, tapi tak berhasil menemukan. Riley cukup mengerti apa yang dialami Eva, jadi menawarkan membawanya ke selatan jika berjanji tidak kabur. Tak punya pilihan, jadi Eva pun setuju. Tapi sebelum itu, mereka harus mengambil beberapa barang sebelum berangkat. Eva sempat melihat cincin di jari Riley, menandakan pria itu telah berkeluarga. Setelah berkendara dengan mobil, malam harinya mereka tiba di penginapan. Riley pernah ditempatkan di sana, jadi tahu masih ada makanan di dalam. Riley menawarkan makan malam, padahal seharusnya hanya mengambil beberapa barang. Saat makan, Riley bercerita tentang sang ayah yang juga tentara, sementara Eva menolak menyentuh makanan dan justru menemukan foto-foto Riley bersama seorang wanita. Riley menjelaskan istrinya, Katie, saat kejadian sedang hamil 8 bulan. Riley sendiri sedang jauh karena tugas. Begitu mendengar area ini tidak ada radioaktif, ia menumpang salah satu helikopter pertama yang datang. Sayangnya, yang ditemukan hanya Katie dan keluarga yang sudah berakhir di meja makan. Ketika Eva bertanya apakah Katie bangkit, Riley hanya menyalakan rokok dan membiarkan asap menjawab dengan caranya sendiri. Riley mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan, tapi sebelumnya ia meminta sesuatu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Eva mengenakan pakaian Katie, bahkan memakai parfumnya, namun menolak memakai cincin kawin Katie. Di sebuah laci, Eva menemukan gunting dan menyembunyikannya. Saat Eva siap, Riley masuk dengan pakaian rapi dan memutar musik di earbuds-nya, lalu meminta Eva berdansa bersama. Jadi ya, sesuatu yang dimaksud bukan uang, bukan barang, melainkan ilusi. Ternyata keduanya sama-sama tenggelam dalam ilusi sampai Riley menyadari Eva tidak mengenakan cincin Katie dan menganggap wanita itu merusak semuanya dan mendesak agar memulai lagi. Tentu saja Eva tidak mau, dan setelah menghantam kepala Riley, tokoh utama kita mengunci diri di ruangan lain dan mengganjal pintu dengan perabotan. Ketika berbalik, ia terpaku ngeri melihat mayat Katie yang sedang hamil terbaring di atas ranjang. Dari balik pintu, Riley bersikeras Katie akan segera bangun. Menurutnya, mereka yang menjadi mayat hidup itu karena masih ada urusan yang belum terselesaikan. Ia juga mengklaim anaknya masih hidup karena sempat merasakan tendangan di dalam perut Katie. Eva menatap foto-foto dan lilin yang disusun seperti altar, lalu matanya menangkap satu-satunya harapan, yaitu jendela. Eva melihat mobil Riley tidak jauh, tapi kuncinya masih di dalam rumah. Begitu ia membuka pintu masuk, pas dan kebetulan Riley muncul di tangga. Jadi ya, Eva terpaksa kabur lagi tanpa sempat mengambil apapun. Eva bersembunyi di garasi dan tak lama Riley datang dengan senter yang menyayat gelap. Di saat yang sama, Eva melihat banyak mayat hidup di rantai dan di suatu papan ada catatan tentang masing-masing, tanda Riley selama ini mempelajari mereka.
Tidak berani melangkah lebih jauh, jadi Riley hanya memaksa Eva keluar. Eva pun melepas cincin dan keluar, bersandiwara seolah-olah dia adalah Katie, memakai panggilan manis dan meminta Riley menyelesaikan dansa mereka. Setelah keluar, Eva terus berbicara lembut sampai Riley mendekat dan memeluk. Namun tiba-tiba saja pria itu mengatakan semua ilusi telah hancur, jadi Riley pun segera bertindak. Ketika Riley tergeletak di lantai, Eva merampas kunci lalu berlari menuju mobil. Tiba-tiba saja ia melihat Katie berdiri di depan rumah sembari memegang perut seperti bayangan yang belum selesai. Tapi Eva mengabaikan dan langsung tancap gas, membiarkan malam menelan apapun yang barusan terjadi. Di perjalanan, Eva teringat hari di mana Mitch berangkat dinas. Saat itu Eva menangis dan Mitch tak ingin ia ikut ke bandara, pertanda rumah tangga mereka sebenarnya sudah retak. Pagi harinya, Eva terbangun di truk, memasang kembali cincin di jarinya, seolah mencoba menambal diri dengan lingkaran kecil itu. Eva terpaksa bermalam karena jalan terhalang oleh tumpukan kendaraan. Adegan kemudian berpindah menampilkan tokoh utama kita sudah berganti pakaian dan memegang sebuah kapak, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Beberapa jam kemudian, salah satu dari mereka yang bangkit muncul dari belakang dan mengejar, membuat Eva memacu langkah dengan nafas yang terputus-putus. Setelah berteriak meluapkan frustasi, Eva mengambil kembali kapaknya dan terus berjalan. Menjelang petang, ia menemukan RV dan mengintip ke dalam, mendapati satu keluarga yang sudah berakhir di sana. Ia menarik tubuh-tubuh itu keluar, lalu menetap di RV untuk bermalam. Sambil merawat lecet kakinya, Eva sadar jarak yang ditempuh masih 6 mil lagi. Saat tengah malam, teror lain kembali datang, sehingga Eva berniat menghabisinya, namun mayat itu tidak menyerang, melainkan menggali lubang untuk mengubur keluarganya seperti orang yang sedang berduka. Dan Eva pun akhirnya memutuskan untuk membantu. Setelah seluruh keluarga si mayat pria terkubur, Eva melihat kartu identitas mayat itu dan kembali teringat Mitch, sehingga harapan kecil muncul kembali. Si mayat kemudian terlihat berdiri di dalam lubang, seolah meminta diakhiri. Tokoh utama kita yang menyadari hal ini pun akhirnya menuruti permohonan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Eva akhirnya tiba di sebuah resort mewah dan menemukan semua tamu serta staf sudah menjadi mayat, juga satu mayat yang tersangkut di taman. Eva menggeledah kamar sampai akhirnya menemukan Mitch tergeletak tak bernyawa di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan Mitch, tapi segera menyadari sesuatu yang ganjil saat menoleh ke arah 2 gelas wine, menemukan kartu identitas wanita dan cincin kawin yang dilepaskan. Ya, Mitch telah berkhianat. Eva kecewa sehingga berteriak, berharap Mitch bangun dan menatapnya untuk sekali saja. Sebelum amarah dan duka itu tuntas, tiba-tiba saja Clay datang membuat Eva terdiam. Please wake up. Eva. Mitch. Adegan berpindah menampilkan keduanya di pantai dan minum sambil membiarkan ombak merapikan kata-kata yang sulit diucap. Eva akhirnya mengakui bahwa pernikahan mereka mulai runtuh saat ia gagal memberi Mitch seorang bayi. Eva sebenarnya ingin memulai pengobatan, tapi Mitch memintanya menunggu. Setelah semuanya, yang tersisa hanya tubuh dingin dan rahasia yang terbuka. Kata tunggu terdengar seperti hukuman yang ditulis pelan-pelan. Eva menatap laut dan merasa bagian dirinya yang ikut karam, bukan karena badai, tapi karena kenyataan yang akhirnya tiba. Pertengkaran jadi makin sering sampai Eva merasa ia tak lagi mengenali suaminya sendiri. Pada akhirnya ia berselingkuh lalu mengaku pada Mitch tepat sebelum Mitch berangkat ke Australia. Eva datang ke sini dengan keyakinan tipis bahwa ia masih bisa menemukan setidaknya sedikit dari Mitch yang dulu lalu memperbaiki semuanya. Tapi takdir berkata lain. Sebagai respon, Clay menceritakan kisahnya bahwa putri dan istrinya sudah tak mau berurusan dengannya. Karena itu ia menjadi relawan proyek ini untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berbuat baik tanpa pamrih. Namun saat Clay mengatakan niat pada istrinya, yang ia dapat malah hinaan, bukan pengertian. Setelah itu, Eva dan Clay sepakat menyingkirkan sejenak beban di kepala. Dengan bersenang-senang di resort, mereka minum, merokok, dan berenang di kolam, membiarkan tubuh bergerak supaya hati tidak runtuh. Ketika salah satu mayat datang mendekat, Eva pun menghajar dengan brutal.
Pagi berikutnya, Eva melihat gambar pemakaman ala Viking dan sebuah ide menyala pelan di benaknya. Ia melepaskan cincin kawin, lalu bersama Clay, Eva meletakkan tubuh Mitch di atas perahu, membakar perahu itu dan mendorongnya ke laut, membiarkan api membawa perpisahan yang tak sempat mereka ucapkan. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi dengan sebuah mobil, meninggalkan resort yang kini hanya menjadi cangkang sunyi. Saat melewati area dekat Bluebird, tempat sebelumnya Eva dibawa oleh Riley, mereka menemukan Katie berdiri di tengah jalan dengan baju berlumuran darah dan perut yang sudah mengecil. Begitu Eva sadar Katie telah melahirkan, Katie berjalan menjauh tanpa menoleh. Di saat yang sama, terdengar tangisan bayi, dan Eva berlari mengikuti suara itu. Di sebuah reruntuhan, ia menemukan seorang bayi yang masih hidup di antara sisa-sisa kehancuran. Eva menggendongnya dan mengayunkan pelan untuk menenangkan, seperti doa yang akhirnya berwujud. Tangisan bayi pun mereda, menyisakan nafas kecil yang membuat mereka percaya hidup belum sepenuhnya selesai. Dan di tengah semua yang hilang, mereka berdiri dengan satu hal yang bisa dijaga. Dan tamat. Ya, film ini sebenarnya bukan tipe zombie adalah musuh utama yang isinya kejar-kejaran tanpa henti, tapi lebih ke cerita duka yang pelan dan berat. Kebanyakan dari mereka yang bangkit di sini justru terlihat bingung, tenang, dan seperti cuma berjalan tanpa arah, seolah mereka bukan kembali untuk berburu, melainkan menuntaskan sesuatu yang menggantung di hidup mereka. Kuncinya ada pada gagasan bahwa yang bangkit itu biasanya punya urusan yang belum selesai. Karena itu ada adegan yang terasa nyesek, seorang ayah yang bangkit bukan menyerang, tapi malah menggali dan menyiapkan kuburan untuk keluarganya sendiri, seperti tindakan terakhir yang ingin diselesaikan sebelum benar-benar pergi. Dari situ kita jadi paham kalau yang bangkit tidak selalu jadi bahaya utama, justru yang sering bikin keadaan makin parah adalah manusia yang masih hidup. Karena ada yang tidak mau menerima kenyataan orang yang ia sayangi sudah tiada, lalu memakai alasan urusan belum selesai untuk membenarkan tindakan yang keterlaluan, seperti menahan orang, memaksa orang untuk ikut kemauannya, dan mengatur hidup orang lain demi mempertahankan harapan palsu, sama seperti yang dilakukan tentara bernama Riley. Buat Eva, pencarian Mitch bukan berakhir dengan momen romantis atau perbaikan hubungan, tapi dengan kenyataan pahit bahwa ia sudah terlambat dan yang ia kejar hanya bayangan. Luka di hati pun menjadi bertambah dalam ketika tersirat bahwa hubungan mereka sudah retak dari dua sisi sebelum musibah. Jadi penyesalan Eva tidak hanya dalam tanda kutip ketinggalan, tapi juga betapa banyak hal yang tidak mereka selesaikan selagi masih punya waktu. Lalu di ending, kita melihat urusan belum selesai yang paling tegas justru datang dari Katie. Bukan bangkit untuk hidup normal lagi, tapi untuk memastikan bayinya lahir selamat. Setelah bayi itu lahir dalam keadaan hidup, Katie seperti menyatakan telah selesai dan pergi begitu saja, dan Eva yang akhirnya mengangkat bayi itu. Jadi film ini seakan-akan memberikan pesan, meskipun bukan happy ending bagi tokoh utamanya, tapi hidup tetap berjalan, meski yang tersisa hanya tanggung jawab kecil yang harus dilanjutkan. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!